Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Renungan Santapan Jiwaku. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa, pekan ke-21. Dan kita akan diundang untuk merenungkan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita boleh hadir untuk merayakan peristiwa iman dalam perayaan Ekaristi Kudus bersama keluarga kita. Terlepas dari segala situasi yang kita alami, jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, memuji keagungan dan cintanya, dan teristimewa untuk mengalami kasih Allah di dalam hidup kita, dan kita boleh mengaplikasikan cinta dan kebaikan Allah dalam hidup keluarga kita atau di mana saja kita berada. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan-bacaan hari Minggu biasa pekan ke-21, kita akan mendengarkan bagaimana peristiwa iman yang harus kita sadari, bahwa hidup ini semuanya berasal dari Allah. Apapun yang kita alami, kehidupan, harta, sukacita, kebahagiaan, semuanya berasal dari Allah. Maka tidak ada satupun yang bisa kita berikan kepada Allah selain bersyukur, memuji, dan melaksanakan kehendak Allah. Dalam bacaan pertama, saudara-saudari, kita akan mendengar bagaimana dalam kitab Yesaya Allah memilih orang-orang terbaik. Allah memanggil orang-orang terbaik untuk memberikan segala kasih karunia bagi mereka yang mengimaninya, yang percaya dan mengakui Allah sebagai Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang maha cinta. Dalam bacaan pertama dikisahkan bahwa Allah memiliki kuasa yang penuh atas hidup manusia. Allah berkuasa menurunkan dan mengangkat hidup manusia. Dan ini dalam kisah bagaimana Sebna dan Eliakim bin Hilkia, Allah sendiri menurunkan tangan atas panggilan perutusan mereka. Allah memberkati mereka
dan Ia menjadi Bapa bagi mereka, dan Ia senantiasa selalu mendampingi mereka. Mengimani Allah atau percaya kepada Allah, bersatu dengan Allah, itu memberikan sukacita tersendiri bagi seseorang. Bahwa hidup kita sesungguhnya merupakan ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Jikalau hidup kita dalam rancangan Tuhan, maka inilah menjadi suatu sukacita bahwa hidup kita akan selalu bersama Allah. Dan apa yang kita lakukan merupakan tuntunan Allah. Tuntunan ini akan membawa orang masuk ke dalam kemuliaan. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, Paulus mau mengatakan sesuatu hal yang penting tentang eksistensi kehidupan manusia. Bahwa segala kekayaan, segala kebijaksanaan, segala pengetahuan yang kita miliki itu berasal dari Allah. Dan segala sesuatu yang kita miliki ini untuk senantiasa mengimani Allah, untuk senantiasa percaya kepada Allah, untuk senantiasa selalu bersatu bersama Allah. Dengan begitu kita bisa memahami bahwa hidup ini sesungguhnya berasal dari Allah. Kita tidak menciptakan hidup kita. Kita tidak membuat hidup kita. Tetapi kita berasal dari Allah. Ia membentuk kita dengan caranya. Ia membentuk kita dalam kapasitas dirinya sendiri. Sehingga kita mengalami jati diri Allah di dalam hidup kita. Kita menjadi gambaran Allah itu sendiri. Jikalau kita menjadi gambaran Allah, maka segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Segala sesuatu akan menuju kepada Allah. Dan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Dan bacaan Injil menegaskan dalam pertanyaan Yesus kepada para murid, menurut kalian siapakah aku ini? Saudara-saudari, jika pertanyaan yang sama akan ditanyakan kepada kita, kira-kira jawaban apa yang kita bisa berikan kepada Yesus? Menurut Anda siapakah aku ini? Mungkin kita akan ragu, mungkin kita akan bimbang, atau mungkin kita tidak mempunyai pengetahuan. Maka kita akan menjawab, engkau Yohanes Pembaptis, engkau Elia, atau salah seorang dari para murid, atau salah seorang dari para nabi, engkau Yeremia. Penting pengalaman iman. Pengalaman iman itu akan membawa kita kepada satu pengetahuan yang benar tentang siapakah Allah yang kita rasakan di dalam hidup ini. Yang menjadi pengalaman hidup kita. Untuk memahami siapakah Yesus, kita harus mempunyai pengalaman hidup bersama. Kita harus mengimani Dia. Kita harus tinggal bersamanya. Kita harus belajar bersamanya. Kita harus hidup bersamanya. Petrus hari ini menjawab dengan penuh iman. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ada poin penting yang kita bisa tarik dari peristiwa ini. Ketika Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Hubungan antara pengakuan iman, hidup, dan surga mempunyai satu kesatuan yang sangat erat. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kemuliaan surga kalau kita tidak hidup di dalam pengakuan iman yang benar tentang siapakah Yesus Sang Mesias itu? Karena relasi pengakuan iman dengan kehidupan kita akan membawa kita kepada suatu relasi yang intim dengan kemuliaan. Bahwa apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Pengakuan iman kita saat ini harus dinyatakan di dalam kehidupan yang nyata. Dengan demikian,
Apa yang kita lakukan harus berdasarkan kehendak Bapa di surga. Seperti kata Yesus, ketika engkau berdoa, katakanlah, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga, seperti di dalam surga, seperti yang engkau kehendaki. Dan Maria pun menjawab, terjadilah padaku menurut perkataan, menurut kehendakmu, menurut apa yang surga inginkan dalam hidupku, maka aku akan menjalani. Karena jikalau aku menjalani kehendak surga, maka aku akan kembali ke tempat di mana engkau telah menyatakan itu kepadaku, yaitu kemuliaan surga. Saudara-saudari, dalam peristiwa ini, dalam hari Minggu biasa, kita dipanggil untuk kembali memperbarui iman kita, memperbarui kesetiaan kita kepada Allah melalui gereja, memperbarui kehidupan menggereja kita, mempengaruhi pengalaman iman kita dengan Yesus, memperbaharui bagaimana cara hidup sesungguhnya sebagai pengikut Kristus. Semoga hari ini saudara-saudari, kita mampu menjawab dengan penuh iman, berdasarkan pengalaman iman. Siapakah aku ini? Ketika Yesus datang menyapa kita, maka kita mempunyai jawaban yang benar sesuai dengan kehidupan iman kita. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, Allah Mesias, Allah Penyelamat kita, menjaga, melindungi, dan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.